Pernah dengar tentang stroke diam-diam yang terjadi saat tidur? Ini lebih umum dari yang Anda kira, terutama untuk lansia. Dan yang paling mengejutkan, posisi tidur Anda bisa jadi pemicunya. Bayangkan, tubuh Anda istirahat, tapi bahaya mengintai tanpa disadari. Stroke diam-diam ini sering tidak menunjukkan gejala jelas, sungguh menakutkan. Akibatnya, kerusakan otak kecil bisa menumpuk seiring waktu. Mungkin ini penyebab kenapa kakek atau nenek Anda sering pikun atau linglung. Bagaimana posisi tidur bisa sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita? Nah, ini dia rahasianya yang harus Anda tahu segera. Darah perlu mengalir lancar ke otak sepanjang malam saat kita terlelap. Posisi tidur yang salah bisa menghambat aliran vital ini dengan sangat berbahaya. Pembuluh darah di leher dan tulang belakang bisa terjepit atau tertekan hebat. Ini meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah atau penyempitan jalur. Lama-kelamaan, tekanan itu bisa memicu serangan stroke iskemik ringan. Apa saja posisi tidur yang perlu dihindari, terutama bagi lansia terkasih? Yang pertama adalah tidur tengkurap. Posisi ini sering sangat nyaman. Namun, tidur tengkurap membuat leher memutar ekstrim. Ini tidak baik. Tekanan pada arteri karotis dan arteri vertebral di leher meningkat drastis. Aliran darah ke otak jadi tidak optimal, sangat berisiko jangka panjang. Kemudian, tidur menyamping dengan posisi meringkuk terlalu ketat juga berbahaya. Posisi ini bisa menekan bahu dan leher, mengganggu sirkulasi darah penting, terutama jika bantal tidak mendukung leher dengan baik dan benar. Jadi, bagaimana posisi tidur yang ideal untuk lansia agar terhindar stroke? Tenang, ada beberapa tips mudah yang bisa langsung Anda terapkan malam ini. Pilihan terbaik adalah tidur telentang. Ini yang paling disarankan ahli. Tidur telentang menjaga tulang belakang dan leher tetap lurus dan rileks. Pastikan ada bantal yang mendukung lengkungan alami leher Anda dengan sempurna. Bantal yang terlalu tinggi atau terlalu rendah justru akan memperburuk kondisi. Bantal ortopedi bisa jadi investasi bagus untuk tidur nyenyak dan sehat. Ini membantu menjaga kepala dan leher sejajar dengan tulang belakang Anda. Pilihan kedua adalah tidur menyamping, tapi dengan cara yang benar sekali. Posisikan tubuh miring, namun usahakan bantal menopang kepala dan leher. Pastikan telinga sejajar dengan bahu, tidak terlalu miring atau tertekuk. Letakkan bantal kecil di antara kedua lutut, ini untuk stabilitas pinggul. Cara ini menjaga tulang belakang tetap sejajar dan mengurangi tekanan tubuh. Tidur menyamping ke kiri dianggap lebih baik untuk sirkulasi darah secara umum, tapi yang terpenting adalah kenyamanan tanpa tekanan berlebih pada leher. Ingat, kenyamanan bukan berarti mengorbankan kesehatan jangka panjang Anda. Selain posisi tidur, ada faktor lain yang juga penting diperhatikan sungguh. Jaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan bisa memicu banyak masalah kesehatan. Olahraga teratur yang ringan seperti jalan kaki juga sangat direkomendasikan. Makan makanan bergizi, kurangi garam dan gula, perbanyak buah dan sayur. Hindari merokok dan batasi konsumsi alkohol. Ini kunci hidup sehat. Rutin periksa tekanan darah dan kadar gula darah. Pantau selalu kondisinya. Jika ada riwayat penyakit jantung atau diabetes, konsultasikan dengan dokter. Stres juga musuh tersembunyi. Coba kelola stres dengan baik dan bijak. Meditasi atau yoga ringan bisa membantu menenangkan pikiran Anda setiap hari. Jangan sepelekan kebiasaan tidur, apalagi untuk orang tua yang Anda sayangi. Perubahan kecil pada rutinitas tidur bisa berdampak besar bagi kesehatan. Bayangkan, mencegah lebih baik daripada mengobati stroke yang sudah parah. Mari kita lebih peduli terhadap kualitas tidur kita dan orang sekitar. Kualitas tidur yang baik adalah investasi kesehatan jangka panjang termurah. Jangan sampai penyesalan datang karena terlambat mengetahui informasi ini. Mari kita sebarkan informasi penting ini kepada semua orang terdekat Anda, khususnya kepada para lansia dan keluarga mereka. Sangat penting ini. Ingat, mereka berhak mendapatkan tidur yang aman dan kualitas setiap hari. Mereka telah banyak berkorban untuk kita, kini giliran kita melindungi mereka. Gejala stroke ringan yang terabaikan seringkali jadi stroke berat di kemudian hari. Jangan biarkan orang yang Anda cintai mengalami penderitaan ini sendirian. Mengubah posisi tidur bisa sangat mudah, tapi dampaknya luar biasa besar. Edukasi adalah kunci utama untuk mencegah banyak penyakit kronis berbahaya. Terus belajar dan berbagi ilmu, itu salah satu cara kita berbakti. Tidur nyenyak bukan
bukan hanya soal istirahat, tapi juga perlindungan kesehatan. Siapkan lingkungan tidur yang nyaman, kamar gelap dan tenang sangat membantu. Suhu ruangan yang sejuk juga mendukung kualitas tidur yang lebih baik lagi. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur, cahaya biru bisa mengganggu hormon tidur. Minum segelas susu hangat sebelum tidur juga bisa membantu Anda rileks. Atau mandi air hangat, ini juga trik sederhana yang sering berhasil. Pastikan kasur dan bantal Anda tidak terlalu tua atau kempes habis. Mereka harus bisa menopang tubuh dengan optimal, jangan yang murahan. Tidur yang berkualitas adalah fondasi kesehatan secara keseluruhan. Jadi, perhatikan setiap detil kecil dari kebiasaan tidur Anda sendiri. Jangan tunda lagi, mulailah perubahan positif ini mulai malam ini juga. Jika Anda merasa leher sering pegal atau kaku saat bangun tidur, itu tanda. Atau sering pusing dan mati rasa di tangan atau kaki, segera periksa diri. Ini bisa jadi alarm awal bahwa posisi tidur Anda perlu diperbaiki cepat. Atau mungkin ada masalah sirkulasi yang lebih serius, segera konsultasikan. Penting untuk tidak panik, tapi juga tidak boleh menyepelekan hal ini. Kesadaran adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih sehat, pastinya. Kita ingin melihat orang tua kita hidup bahagia dan produktif di usia senja, tanpa beban penyakit yang bisa dicegah dengan tindakan sederhana ini. Seringkali, solusi terbaik justru datang dari hal-hal yang paling dasar. Tidur adalah sepertiga dari hidup kita, jadi jangan abaikan kualitasnya. Mari jadikan tidur sebagai waktu pemulihan, bukan waktu yang penuh risiko. Ingatlah nasihat ini saat Anda bersiap tidur malam nanti, setiap hari. Bagikan juga kepada teman dan keluarga agar mereka juga tahu semua informasi ini. Bersama kita bisa menciptakan komunitas yang lebih sehat dan peduli selalu. Pencegahan selalu lebih baik dan lebih murah daripada pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit seperti stroke yang dampaknya bisa sangat parah. Stroke bisa merenggut kemandirian dan kualitas hidup dalam sekejap saja. Maka dari itu, jangan pernah ragu untuk investasi pada kebiasaan sehat, apalagi yang sangat sederhana, seperti memperbaiki posisi tidur setiap malam. Kita semua berhak tidur nyenyak dan bangun dengan segar setiap paginya, bebas dari rasa khawatir akan ancaman stroke diam-diam yang mematikan. Ingat, kesehatan itu harta tak nilai yang harus selalu kita jaga baik-baik. Dan seringkali, kuncinya ada pada hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Ini bukan hanya tentang menghindari penyakit, tapi tentang hidup berkualitas. Panjang umur dengan kondisi fisik dan mental yang prima, itulah tujuannya. Dukung lansia kita untuk tetap aktif dan mandiri selama mungkin di rumah, dengan memberikan mereka pengetahuan dan dukungan yang mereka butuhkan sungguh. Ini adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata dari kita semua untuk mereka. Tidur yang benar bukan lagi pilihan, tapi sebuah kebutuhan mutlak sekarang. Jadi, jangan biarkan posisi tidur yang salah merusak masa tua indah mereka. Periksa lagi posisi tidur Anda dan orang tua Anda mulai malam ini juga. Jangan ragu bertanya kepada dokter jika Anda punya pertanyaan lebih lanjut. Dokter bisa memberikan saran medis yang lebih spesifik untuk kondisi Anda. Setiap orang berbeda, jadi penanganan bisa bervariasi sesuai kebutuhan mereka. Tapi prinsip dasar menjaga sirkulasi darah tetap lancar itu sama untuk semua. Tidur adalah ritual suci yang harus kita lakukan dengan penuh kesadaran, agar setiap bangun pagi, kita merasa lebih segar dan penuh energi lagi, bukan malah merasa lelah atau dengan rasa sakit yang mengganggu sekali. Pengetahuan ini sangat berharga, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan ini sebagai kebiasaan baru yang akan membawa manfaat besar ke depan. Bayangkan betapa leganya mengetahui Anda telah melakukan yang terbaik untuk keluarga, terutama dalam menjaga kesehatan orang tua dari ancaman stroke terselubung. Ini adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan kepada mereka sekarang juga. Mari kita sebarkan pesan positif ini kepada seluruh masyarakat luas, agar semakin banyak orang yang terselamatkan dari risiko stroke saat tidur. Ingatlah kata-kata bijak ini, kesehatan itu dimulai dari hal kecil setiap hari, dan tidur adalah salah satu fondasi utama yang sering terabaikan begitu saja. Jangan sampai kita terlambat menyadari pentingnya tidur yang benar ini,
karena sekali stroke menyerang, dampaknya bisa permanen dan sangat merugikan. Mari kita jadi agen perubahan untuk kesehatan yang lebih baik bagi semua, terutama untuk generasi emas kita, para lansia yang sangat kita cintai. Mereka pantas mendapatkan semua perlindungan dan perhatian terbaik dari kita, termasuk perhatian terhadap detil kecil seperti posisi tidur di malam hari. Sekarang Anda tahu mengapa posisi tidur itu sangat krusial, bukan begitu? Ini bukan hanya mitos, tapi fakta medis yang telah terbukti secara ilmiah. Jadi, jangan lagi menunda untuk memperbaiki kebiasaan tidur Anda sendiri. Ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama peduli kesehatan tidur ini, terutama bagi mereka yang berusia lanjut. Mereka sangat rentan terkena. Mari kita jadikan rumah sebagai tempat paling aman untuk istirahat dan pulih, bukan malah tempat di mana risiko kesehatan justru meningkat diam-diam. Kita semua punya peran dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung, mulai dari kamar tidur kita sendiri. Ini yang paling mudah untuk dilakukan. Dan ingat, perubahan kecil bisa menghasilkan dampak yang sangat besar nantinya. Jangan pernah menyerah untuk selalu mencari informasi kesehatan baru, karena pengetahuan adalah kekuatan, terutama dalam menghadapi penyakit. Kita adalah generasi yang peduli, yang mau belajar dan terus berinovasi, demi masa depan yang lebih sehat untuk kita dan keluarga kita tercinta.